Ya, teman-teman semua izinkan saya untuk menutup kamera ya karena sinyal saya tidak terlalu bagus gitu ya. Di dalam pemberitaan firman Tuhan ini, izinkan saya menutup kamera ya. Baik, Saya akan Bu. men-sharekan bahan yang sudah saya siapkan, berharap kita mendapatkan banyak hal dari pembelajaran pada hari ini. Apakah sudah tampil di hadapan teman-teman semua? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Sudah, Bu. Sudah, Iya, oke. udah Bu. Nah, topik kita adalah jangan main hakim sendiri. Saya tidak tahu begitu, apakah ketika bahan ini harusnya disampaikan tanggal 16 yang lalu ya, 16 Agustus, tapi karena saya ada persiapan untuk 17-an gitu ya, seharian saya minta di reschedule waktu itu sama Bella, supaya tukaran dengan Pak Heri waktu itu. 16 Agustus harusnya ini disampaikan, 23 Agustus teman-teman ikut perlombaan 17-an dan baru hari ini materi dengan topik yang sama disajikan atau kita bahas bersama pada Sabtu sore ini. Jangan main hakim sendiri, mengingatkan kita akan peristiwa yang terjadi dalam beberapa hari yang lalu dan termasuk masih di hari ini. Bagaimana kita boleh menyaksikan adanya hal-hal yang menyangkut kekerasan, bahkan bukan hanya kekerasan tetapi juga kehilangan nyawa ya bagi seorang driver ojol. Dan peristiwa ini menyadari ingatkan kita betapa sering di Jakarta ya, mungkin di kota-kota lain juga hal yang sama. Topik ini menjadi atau jangan main hakim sendiri ini menjadi hal yang menjadi biasa, menjadi hal yang lumrah gitu ya. Padahal kita tahu undang-undang di negara kita atau kita terkenal dengan negara yang syarat akan hukum ya. Segala sesuatu itu ada hukumnya. Tetapi toh tidak bisa meniadakan kondisi penghakiman yang dilakukan oleh sekelompok orang atas orang lain. Teman-teman semua, main hakim sendiri adalah tindakan menghakimi atau menghukum seseorang tanpa melalui proses hukum yang sah. Saya garis bawahi kata tanpa. Jadi ketika dia menghukum seseorang itu sesuka dia. Kalau dia rasa itu memang harus dihukum, ya nyawa ganti nyawa gitu ya, itu memang sah untuk dilakukan. Ketika seseorang atau sekelompok orang mengambil tindakan hukum sendiri, dia nggak melalui prosedur hukum yang berlaku, misalnya menghukum atau membalas dendam terhadap seseorang yang dianggap bersalah. Ya, jadi dia berlaku sesuai dengan apa yang dia pandang baik, apa yang dia pandang bisa memuaskan yang menjadi keinginannya. Kalau dulu dikenal dengan nama hukum rimba. Siapa kuat, dia menang. Siapa yang punya kuasa, dia bisa melakukan banyak hal. Ini yang terjadi di negara Indonesia. Dan sekarang kita hadapi di dalam waktu yang kita lalui sampai hari ini. Menghukum seseorang tidak melalui proses hukum yang sah, biasanya pasti melibatkan banyak hal. Kenapa orang bisa melakukan hal seperti ini? Kekuasaan, kekayaan, kesempatan, dan rasa dendam yang bisa membuat orang gelap mata untuk bisa melalui penghakiman yang dilakukan secara sepihak. Ini kisah nyata yang buat saya sangat miris. Ya, ini fotonya, ya foto seorang nenek di tangga Pasar Mangu di Ngemplak Boyolali. Tubuh renta seorang nenek dengan wajah dan pakaian berlumuran darah menuruni anak tangga di tanggal 7 April 2025. Saya memang ambil tanpa sensor karena yang lain beritanya itu ditutup lalu dibikin buram gitu ya. Saya ambil yang tanpa sensor. Ia dikeroyok warga setelah diduga dia mencuri 2 kilo bawang putih seharga Rp90.000. Ironis, karena perempuan 67 tahun ini bukan kriminal kelas kakap. Mereka penjual sayur dan gorengan keliling yang setiap hari menjemput hidup dari lorong-lorong kampungnya. Teman-teman semua, ini yang terjadi.
Ini fakta yang ada. Bagaimana orang punya rasa berhak untuk menghukum orang lain yang dianggap mengganggu, yang dianggap merugikan, yang dianggap menyalahi aturan yang ada, ya. 2 kilo bawang putih yang dicuri oleh nenek ini demi mempertahankan hidup, demi bagaimana dia bisa mengisi perutnya dengan nasi, dan hasil yang dia dapat adalah habis dia digebuki, habis dia dipukuli, sampai wajah dan pakaiannya berlumuran darah. Bagaimana nasib orang-orang yang mencuri uang rakyat? Bagaimana nasib orang-orang yang tidak memiliki hak atas orang yang lebih rendah jabatannya? Tapi mereka dengan leluasa mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak mereka. Ini contoh yang sangat ironi. Ketika kita mengatakan jangan main hakim sendiri, tapi fakta dan nyata di depan kita, inilah yang terjadi. Orang tidak lagi melihat apa profesinya, orang tidak lagi melihat pada usia berapa, orang tidak lagi melihat apa yang menjadi masalah dia sesungguhnya, dan dengan dalih harus dilakukan penghukuman yang setimpal. Ini sah untuk dilakukan. Teman-teman semua, kalau kita melihat gambar ini, kita pasti akan teringat dengan Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Mari kita buka sama-sama untuk menyadar ingatkan kita ya. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Mari kita persiapkan. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Teman-teman boleh baca 3 ayat begitu ya, di unmute ya. Siapa saja silakan bergantian ya. Siapa saja silakan bergantian di unmute. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. 3 ayat. Silakan. Yohanes 8 ayat 1 sampai 3. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Ayat 4, 5, dan 6. Lalu berkata lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ayat 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Ayat 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Iya. Dalam Yohanes ini, satu upaya yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin agama, mereka berupaya untuk menjebak Yesus. Mereka nggak punya alasan yang kuat bagaimana untuk menyingkirkan Yesus. Lalu ditangkaplah oleh mereka seorang yang dianggap berzina. Dia bawa ke hadapan Yesus. Memang tidak dicatat apakah perempuan ini yang tertangkap ini sudah bersuami atau belum. Ya, kita juga nggak dikasih tahu kenapa yang laki-laki itu tidak dibawa ke hadapan Yesus. Tapi kalau kita lihat, perhatikan di ayat 6. Ya, saya bacakan ayat 6 buat kita semua.
Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dianya Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Kalau kita lihat di ayat 6 ini, jelas sekali bahwa tujuan pemimpin-pemimpin agama ini bukan menghukum pasangan yang berzina. Ya, terutama perempuan yang dibawa di hadapan Yesus ini seperti dalam gambar. Tetapi untuk menjebak Yesus. Kenapa? Ya, kalau Yesus menolak untuk melempari perempuan ini dengan batu, maka pemimpin agama bisa menuduh Yesus menentang hukum Musa. Dengan demikian, mereka bisa bawa Yesus ke pengadilan agama Yahudi. Sebaliknya, kalau Yesus setuju agar perempuan ini dilempari dengan batu sampai mati gitu ya, maka mereka akan membawanya ke hadapan pemerintah Romawi. Kenapa? Karena bangsa Yahudi sebagai jajahan Romawi itu nggak boleh menghukum mati manusia. Nah, hak ini hanya ada di dalam pemerintahan Romawi. Jadi kalau kita perhatikan di sini bagaimana mereka dengan jahatnya berupaya untuk menjebak Yesus. Disinilah kita akan melihat bagaimana Yesus menjawab mereka. Bagaimana hikmatnya boleh menyelesaikan masalah ini. Ya, mari kita lihat sama-sama. Inilah harapan mereka. Yesus terjebak, namun Yesus justru menunjukkan kasih, justru menunjukkan pengampunannya. Ya, kalau kita lihat di ayat 7, teman-teman semua, ya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Itu yang Yesus katakan. Ya, Tuhan Yesus tidak berkata bahwa orang ini tidak berdosa, ya. Tapi juga di situ dikatakan, apa yang Yesus katakan adalah ia menuntut supaya mereka, orang-orang yang mau melempari perempuan ini dengan batu, gitu ya, introspeksi diri kalian sendiri. Ya, jadi bukan hanya sekedar menuduh, bukan sekedar menghakimi, dan menjadikan si perempuan ini sebagai seorang yang tertuduh. Situasi yang terjadi seperti ini. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa perempuan itu di hadapan Tuhan dengan niat jahat. Dia ingin mengujinya dan menjebaknya. Mereka ingin memaksa Yesus untuk menghukum perempuan itu sesuai dengan hukum Taurat, yaitu dengan penganiayaan atau hukum rajam. Situasi yang membara. Sama dengan kondisi pada saat ini. Yesus diperhadapkan kepada keputusan apa yang harus diambil. Kedua, apa yang terjadi dalam situasi? Melainkan bertanya kepada para penuduh, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparinya dengan batu. Dalam bagian ini saya berpikir bahwa semua orang pasti melihat dirinya, apakah saya berdosa atau tidak. Semua orang akan menintrospeksi dirinya seharusnya, apakah betul saya lebih baik dari dia. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat, semua manusia itu berdosa. Nggak ada yang nggak berdosa. Ya, termasuk gitu ya, orang-orang yang menganggap dirinya adalah umat pilihan Allah. Kedua, Yesus sama sekali tidak berdosa. Namun, ia tidak meremehkan dosa perempuan itu. Kita lihat bagaimana pengampunan yang Tuhan berikan kepadanya. Yesus yang tidak berdosa mengeluarkan satu kalimat yang bijak. Yang seharusnya manusia berdosa yang ada di tempat itu malu, gitu ya. Seharusnya malu. Dan apa yang terjadi? Ada pengampunan dan kesempatan baru. Setelah para penuduh pergi, Yesus berkata kepada perempuan itu, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat lagi mulai dari sekarang. Inilah bukti ya, selalu di dalam Tuhan itu ada solusi. Selalu di dalam Tuhan itu dia memberikan ada jalan keluar. Bukan hanya sekedar stuck, lalu Tuhan bilang itu deritamu. Bukan hanya sekedar Yesus mengatakan, ya udahlah lain kali kalau kamu lihat itulah salah kamu sih, gitu ya. Nggak hanya sekedar itu, tetapi kalimat yang manis tertutup
di belakang perkataan Yesus. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, kata-kata itulah bukti nyata dari kasih dan pengampunan yang tak terbatas yang ditawarkan oleh Yesus kepada kita semua. Teman-teman semua, tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Kita berdosa. Bahkan setiap hari Minggu gereja membuka kesempatan di dalam pengakuan dosa. Jemaat diberi kesempatan untuk boleh berdoa kepada Tuhan dan bukan hanya itu. Ada berita anugerah dan pengampunan dosa. Ada kesempatan di mana kita memperbaiki diri kita di hadapan Tuhan. Membuka diri di hadapannya. Dan dia memberikan janjinya. Dia memberikan berita anugerah itu buat kita. Lalu ketika peristiwa itu berlalu, kita meninggalkan gereja, kita kembali lagi dalam aktivitas kita, mulai dari hari Senin kembali ya, sampai hari Minggu sebelum masuk ruang ibadah gereja. Apa yang kita lakukan? Seharusnya kalimat ini pun berlaku buat kita. Aku pun tidak menghukum engkau karena engkau sudah melakukan pengakuan dosa. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Seharusnya ini pun berlaku buat kita. Tidak lagi kita berbuat dosa. Tidak lagi kita melakukan sesuatu yang memuaskan kedagingan kita. Tapi menyadari ingatkan kita bahwa setiap kita mau melakukan dosa, setiap kita mau melakukan hal-hal yang bersifat kedagingan, kita diingatkan akan kalimat indah ini. Jangan berbuat dosa. Mulai kapan? Mulai dari sekarang. Inilah kasih yang Allah berikan. Inilah pengampunan yang Allah berikan buat kita. Yang selalu ada, tersedia ketika kita datang mengaku dosa di hadapannya. Situasi yang melingkupi perempuan itu, kondisi di mana pasti tidak menguntungkan dan tidak ada yang membela dia, tetap ada Tuhan yang peduli padanya. Tetap ada Tuhan yang mengasihi dia. Saya teringat gitu, kemarin ketika saya PA, kisah Sakius, satu kisah yang dari kecil saya hafal banget kalimat itu, gitu ya. Kalimat demi kalimat, cerita demi cerita di dalam kisah Sakius itu. Tapi saya menemukan satu perbandingan yang unik. Ketika ada dialog, ketika ada satu hal yang ingatkan saya tentang siapa Sakius itu. Seorang pemungut cukai, seorang yang dibenci, seorang yang bekerja mengkhianati bangsanya. Kenapa? Karena dia bekerja untuk pemerintah Romawi, bukan untuk bangsanya. Tinggal di satu kota yang besar, Yeriko, yang pada kenyataannya Sakius itu mendapatkan anugerah Tuhan. Kenapa? Ketika Sakius itu mau bertemu dengan Yesus, dia menyadari kekurangannya, ya. Dia punya kekurangan tuh, jabatannya kepala pemungut cukai, dibenci orang gitu ya. Badannya pendek gitu kan ya. Orang berdosa. Dia kelebihannya apa? Dia orang kaya, itu kelebihannya. Tapi ada satu usaha yang Sakius mau lakukan, yaitu apa? Dia berusaha memanjat pohon, dia berlari, dia berusaha melihat siapa itu Yesus. Dan Yesus melihat fokus dari orang banyak yang ada di depannya itu, pandangan Yesus ke atas, Yesus lihat dia. Yang Yesus lakukan apa? Yesus panggil dia. Lalu apa? Aku akan menumpang di rumahmu. Kata-kata indah itu ya, membuat saya tersadar bahwa Yesus itu melepaskan bingkai sosial keagamaan. Yesus melepaskan satu yang membuat orang itu merasa selalu tertuduh. Bahkan yang saya temukan, dia memanggil Sakius dengan namanya. Hai Sakius. Teman-teman tahu nggak arti nama Sakius apa? Arti nama Sakius apa? Tahu nggak teman-teman? Artinya indah loh. Sakius itu yang murni, yang saleh. Di dalam situasi itu teman-teman, orang nggak ada yang panggil, hai Sakius, nggak ada. Yang orang lakukan apa? Hai, dialah si pemungut cukai. Hai, dialah si orang berdosa itu. Tapi yang Tuhan lakukan ketika orang-orang itu bersungut-sungut, orang bilang gak salah tuh. Dia menumpang makan di rumah orang berdosa. Itulah Sakius. Tapi Tuhan memanggil namanya. Hai Sakius, yang murni, yang saleh. Menarik sekali. Bagaimana di situ
kita coba bandingkan apa yang Yesus lakukan dengan apa yang orang banyak lakukan. Apa yang dalam situasi perempuan ini rasa pengampunan yang Tuhan berikan, kita bandingkan dengan ahli Taurat dan orang Farisi yang menghakimi dia. Kita lihat orang banyak yang ada di sekeliling perempuan itu. Pasti kondisi perempuan itu stres, takut. Dia yakin bahwa aku akan dapat nih hukuman karena aku berdosa. Tapi tidak, dia nggak mendapatkan hal seperti itu. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan Tuhan. Dia bertemu dengan Yesus, Sang Juru Selamat itu. Ini yang Yesus kerjakan dalam diri perempuan itu. Perempuan berdosa sama dengan kita yang berdosa. Kenapa? Ada tindakan main hakim sendiri. Mari sekarang kita lihat. Di era Yesus pun ada tindakan itu. Di saat ini apalagi? Pertanyaannya, kenapa sih ada tindakan main hakim sendiri? Ada beberapa hal yang saya temukan, teman-teman semua. Yang pertama, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hukum itu masih kurang. Kadang hukum itu dianggap sah kalau itu bisa menggantikan kerugian yang saya rasakan. Kalau dia sudah membunuh orang yang saya kasihi, berarti saya pun juga berhak mencabut nyawa orang itu. Kalau teman-teman lihat, makanya kalau di dalam buser gitu ya, atau di dalam sidak, apalah nama-namanya gitu ya, acara-acara TV, pasti kalau ditanya, apa tuntutan keluarga buat sang pembunuh? Hukum dia seberat-beratnya, nyawa ganti nyawa, pasti gitu. Karena buat orang-orang yang ada sekarang, tuh mungkin termasuk kita gitu ya, hukumnya seperti itu. Orang jahat sama saya juga berhak jahat sama dia. Orang hajar saya juga berhak hajar dia. Orang injak saya juga sah untuk injak dia. Orang membunuh, saya juga berhak untuk mengambil nyawanya. Itu bagian pertama. Kenapa ada tindakan main hakim sendiri? Itu kesadaran hukumnya. Yang kedua, keresahan. Karena kasus tidak pernah terungkap. Kalau pakai tangan polisi akan lama kalau nggak punya duit. Kalau kita butuh jasa polisi, ini akan bertele-tele. Apalagi kalau orangnya itu orang yang menyimpan rahasia negara. Ya, masih ingat ya? Kasus diplomat muda sampai sekarang, udah 1 bulan lebih. Belum terungkap juga. Pasti ada sesuatu di balik itu. Ini yang dirasakan oleh orang banyak. Tapi kalau malingnya maling kambing, seperti nenek tadi itu cepat gitu ya. Kalau hal-hal yang cuma sekedar mencuri di sandal gitu ya, yang sekedar mencuri ayam atau apapun itu pasti cepat. Karena nggak melibatkan orang-orang penting di balik itu. Inilah keresahan karena kasus nggak pernah terungkap. Buat orang-orang tertentu, oke, kita yang menghakimi, kita yang ambil keputusan. Percuma mengandalkan polisi, ya, toh tidak bisa menolong kita, toh tidak bisa memecahkan masalah kita. Yang ketiga, lemahnya penegakan hukum. Aparat hukum syarat dengan satu pandangan di saat ini adalah maju tak gentar, membela yang bayar. Itu istilahnya. Ya, bukan maju tak gentar, membela yang benar, membela yang bayar. Itu menjadi satu hal, menjadi satu pepatah yang sudah rahasia umum. Kalau kita butuh polisi, kita harus membayar. Kalau nggak akan didiamkan. Nggak akan diusut berita itu. Nggak akan diusut kasus itu. Bahkan yang lebih ironi lagi, dipeti eskan. Dianggap finish, selesai. Apalagi yang menyebabkan orang suka main hakim sendiri, teman-teman? Faktor psikologis. Satu perasaan bahwa yang saya lakukan ini jauh lebih tepat. Hukuman yang saya berikan lebih pas. Dan kalau ini nggak terungkap, bagaimana nasib saudara saya sudah menjadi korban? Bagaimana ketika saya tidak mampu mengungkapkan hal ini dan menjadi kegelisahan buat saya pribadi? Faktor psikologis ini menyebabkan atau melibatkan bukan hanya diri sendiri, tetapi orang-orang di sekitar korban. Orang-orang di sekitar kita. Kalau salah satu dari keluarga kita mengalami hal yang tidak mengenakan. Faktor psikologis yang juga bisa membuat orang gelap mata. Udah lagi nggak bisa ngebedain mana yang benar, mana yang salah. Faktor psikologis yang menyebabkan orang bisa menjadi stres dan membabi buta melakukan hal-hal yang di luar nalar kita.
Ya, ada seorang anak yang begitu malunya untuk dia belum membayar uang sekolah dan ditagih oleh wali kelasnya. Apa yang dia lakukan? Dia tusuk ibunya berkali-kali. Cuma urusan dia belum membayar uang sekolah. Itu tindakan main hakim sendiri. Ibunya, orang yang melahirkan dia tega melakukan itu. Secara psikologis, apa yang menyebabkan dia melakukan itu? Malu. Dia udah nggak inget itu siapa yang dia tusuk. 10 tusukan kalau nggak salah. Lalu dia mau tusuk ayahnya, tapi ayahnya berhasil lolos. Sehingga ibunya yang meninggal. Ayahnya dirawat di rumah sakit. Karena tidak masuk ke dalam atau tidak mengenai organ yang mematikan. Tapi sang ibu dengan 10 tusukan dari anak itu tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Gitu ya. Teman-teman, faktor psikologis ini menjadi hal yang membuat kita juga penting untuk melihat dan untuk memahami jiwa seseorang. Untuk mau memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Banyak orang yang diam. Kalau kita lihat introvert, melankolis, lebih banyak ngalah. Tapi ketika dia terusik, dia bisa melakukan penghakiman kepada orang lain. Orang yang terdekat dengan diri dia untuk membalaskan dendamnya. Kalau kita tahu mungkin ya teman-teman pernah baca kejadian bukan di Indonesia. Ketika seorang anak dituntut selalu juara oleh orang tuanya. Tiap ambil rapot, kira-kira kamu harus juara. Sampai pada akhirnya si anak ini nggak tahan, dia menyusun rencana dengan pacarnya untuk menghabisi orang tuanya. Waktu ditanya di dalam pengadilan, apa yang menyebabkan kamu nekat melakukan itu dengan pacarmu? Jawabannya singkat, saya tertekan karena orang tua saya selalu minta saya untuk berprestasi. Saya tertekan karena papa mama saya nggak pernah mau mengerti saya. Jadi saya ajak pacar saya untuk menghabisi mereka dan membuang mereka ke hutan. Faktor psikologis menjadi hal yang membahayakan bagi orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Karena buat mereka sah melakukan itu. Mereka disakiti, mereka dihianati, mereka merasa sebagai kaum yang inferior. Sekarang aku harus bergerak untuk membalaskan dendamku. Dan yang terakhir, adanya ketidakpercayaan kepada penegak hukum. Poin 5 ini yang sekarang terjadi di Jakarta. Bahwa polisi, aparat bukan lagi melindungi kami, tetapi melindungi para penguasa, para penggede itu. Kami harus melakukannya dengan tangan kami sendiri. Sehingga menghukum dengan kekuatan rakyat. Menghukum dengan akumulasi sakit hati kami. Dan itu menjadi sah ketika apa? Fasilitas umum dirusak. Kantor polisi dibakar. Kantor-kantor negara yang milik pemerintah dijarah. Itu sah. Karena ketidakpercayaan kita terhadap penegak hukum akan menyebabkan negara syarat dengan orang-orang yang memilih tindakan main hakim sendiri. Sangat menakutkan. Tapi inilah yang terjadi di negara kita. Gambar ini mungkin bisa mewakili apa yang terjadi saat ini teman-teman semua. Tumpul kalau sama koruptor, tajam kalau sama rakyat miskin. Ya. Yang berikutnya adalah keadilan dijual. Keadilan dijual. Lalu hukum di Indonesia akan menekan orang-orang biasa, termasuk nenek tadi yang di Ngamplak, yang ada di Boyolali. Tetapi pejabat negara bisa dengan bebasnya lepas dari hukuman. Berita yang sekarang marak adalah Komisi 9 mereka sedang ke luar negeri studi banding ke Australia, ya, melihat satu pertandingan. Lalu orang berlomba-lomba meninggalkan Indonesia menggunakan pesawat kelas bisnis. Ini yang sekarang ada di hadapan kita, teman-teman. Apa yang mesti kita lakukan? Apakah cukup kita berdoa? Apakah cukup ketika kita menyatakan keprihatinan kita? Lalu apa yang mesti kita lakukan? Berdiam diri cukupkah? Bertindak yang seperti apa?
bangsa ini sudah terlalu lelah menghadapi hal-hal yang menyulitkan. Mulai dari PHK besar-besaran, ketika investor mulai menutup banyak sekali pabrik di Indonesia karena upah buruh yang tinggi. Ketika terjadi bagaimana orang-orang dirumahkan dan dipaksa untuk dirumahkan bukan karena keinginan sendiri. Kalau istrinya pengangguran terpaksa bukan pengangguran sukarela, ya. Kan ada ya di ekonomi itu pengangguran sukarela. Mereka lebih mau di rumah karena kalau mereka kerja gajinya terlalu kecil. Masa saya digaji segini, Bu? Mendingan saya di rumah, nggak usah kerja. Nah, itu namanya pengangguran sukarela. Bukan itu yang terjadi sekarang. Pengangguran terpaksa. Mau kerja, tetapi tidak ada lapangan pekerjaan. Ekonomi semakin terpuruk, toko banyak tutup, pabrik banyak tutup, perusahaan mem-PHK-kan orang-orang pekerjanya gitu. Tuntutan dapur, perut, nggak bisa itu dihalangi. Dan apa yang mereka lakukan? Itu yang tadi saya katakan. Sah rasanya. Untuk menghidupi keluarga saya bisa melakukan main hakim sendiri. Saya bisa melakukan tindakan-tindakan anarkis demi dapur harus mengepul. Ini yang terjadi. Sehingga yang terus akan menjadi pergumulan kita, satu keadaan yang akan dipertontonkan kepada kita semua adalah kita cenderung akan melihat kesalahan orang lain tanpa menyadari kita juga punya kelemahan. Inilah filosofi pointing finger. Menyalahkan orang lain. Menyalahkan pemerintah. Menyalahkan keadaan. Menyalahkan kondisi kenapa nggak berpihak kepada saya sebagai orang yang lemah. Tapi apa yang kita lakukan? Apa yang selama ini kita perbuat di dalam pekerjaan kita? Mungkin satu kalimat yang sering kita dengar ya. Jangan pernah tanya apa yang negara berikan kepadamu. Tetapi tanyalah apa yang kamu berikan kepada negaramu. Filosofi pointing finger. Menunjuk orang lain. Tanpa kita melihat siapa diri kita. Kalau pepatah kita sekolah, apa tuh kalimatnya? Eh, Semut di seberang lautan nampak, tapi gajah di pelupuk mata nggak nampak, gitu ya. Selumbar di seberang lautan nampak. Selumbar tuh kayu kecil banget yang sekarang-kadang suka bikin tangan kita tuh sesuban gitu ya. Balok di hadapan kita nggak kelihatan. Mirip seperti itu. Ketika kita juga coba-coba terus melihat bahwa orang lain lebih bersalah. Negara ini nggak bisa memberikan banyak hal. Pimpinan kita nggak tegas. Orang-orang itu udah kelewatan. Tapi apa yang kita lakukan? Selama ini ketika kita bekerja, bagaimana pekerjaan kita? Apakah yang terbaik kita berikan dalam pekerjaan kita? Apakah kita menyadari dalam Kolose 3 ayat 23 mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia? Ketika kita datang bekerja ke kantor, apakah kita tepat waktu? Atau seringkali kita terlambat, bukan jadi teladan, tetapi jadi apa? Batu sandungan. Bukan lagi hidup kita menjadi berkat, tetapi menjadi cemooh orang ketika kita menyatakan saya sebagai orang Kristen, pemuda gereja reformasi Indonesia. Bagaimana ketika sikap kita dalam bekerja? Bagaimana integritas kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya bekerja bukan melayani barang yang rusak, barang yang apkir, yang banyak cacat yang bisa saya buang. Saya bekerja di hadapan orang-orang yang namanya manusia yang selalu akan menyorot saya apa yang saya lakukan selama ini. Tindakan apa yang sudah saya ambil sepanjang saya bekerja. Setiap hari Tuhan menitipkan mata Tuhan lewat orang-orang itu. Saya jujur nggak ketika bekerja? Apakah saya memuliakan Tuhan ketika saya bekerja? Apakah integritas saya nampak ketika saya bekerja? Atau saya seringkali menudung orang bahwa kamu sudah melakukan hal seperti ini. Lihat saya. Atau saya bisa menghakimi orang. Walaupun saya nggak gebukin orang gitu ya. Tapi main hakim sendiri dengan perasaan saya. Dengan tindakan saya. Dengan penghakiman yang saya lakukan kepada orang lain. Apakah saya melakukan hal seperti itu?
Itu juga menjadi bahan introspeksi saya, teman-teman. Kita harus menyadari bahwa kita juga punya kelemahan. Kita harus menyadari bahwa kita seringkali juga menuding orang. Bahwa orang itu lebih jelek daripada saya. Lebih jelek daripada aku. Aku jauh lebih bagus. Sehingga kita nggak pernah sadar bahwa kita itu salah. Saya tidak membela orang-orang yang sekarang demo, yang membakar gitu ya. Bahkan kemarin ketika mahasiswa pamit untuk ke DPR, awalnya saya bilang sama teman-teman tim saya, jangan kasih. Karena mereka memakai jaket alma mater kampus, dan mereka pasti di sana akan berjerit-jerit, akan mengeluarkan kata-kata yang buat saya pun nggak tahan dengarnya gitu ya. Tapi mereka bilang, Bu Iva, kita nggak bisa cegah, Bu. Ini semua fakultas sudah kumpul. Kekuatan apa yang kita punya sekarang? Walaupun mahasiswa sebagian sudah libur ya, karena semester baru akan mulai hari Senin besok, dan ini dalam masa ospek ya, untuk mahasiswa baru. Jadi saya teringat H-1 sebelumnya dari Kopertis menelpon ke kampus. Mereka tanya, berapa banyak mahasiswa yang ikut demo? Waktu itu kami katakan belum ada, karena memang nggak ada. Itu hari hari sekarang hari Sabtu, hari Kamis, ya hari Rabu atau Kamis saya lupa. Berapa banyak mahasiswa yang ikut demo? Kita katakan tidak ada. Lalu kalimat lanjutannya dari Kopertis Wilayah 3 bilang begini, Bapak Ibu, jika ada mahasiswa yang ikut demo, silahkan. Tapi pastikan mereka tidak ada yang menunggangi. Pastikan yang mereka mau lakukan demo itu adalah untuk kepentingan rakyat, bukan sekelompok orang. Itu waktu itu kalimat yang kami terima. Makanya kemarin ketika saya ke kampus dan kampus dipulangkan pukul 12 karena situasi yang tidak kondusif ya. Karyawan kami banyak yang rumahnya itu menggunakan pulang ke rumah menggunakan kendaraan umum. Mahasiswa bergerak dan mereka bilang kita akan ke DPR, Bu. Bukan kami nggak mau, bukan kami, wah, pokoknya gitu ya, banyaklah kalimat-kalimat itu. Sampai akhirnya kita melepas mereka. Tapi PIC dari kelompok itu kita pegang nomor HP-nya. Kalau ada apa-apa, kabari kampus. Kalau ada apa-apa, kamu tolong saling jaga gitu ya. Itu kalimat kita memesan kepada anak-anak. Ini yang terjadi di zaman saat ini yang kita alami, teman-teman semua. Nah, menilai orang cenderung akan membuat kita main hakim sendiri. Mari kita lihat. Secara psikologis, jangan terburu-buru menilai orang lain. Kita mau belajar, jangan terburu-buru menilai orang lain. Kalau orang bilang, jangan pernah melihat buku dari covernya. Baca dulu isinya. Ya, baru kamu tahu apa isi dari buku itu. Yang kedua, secara psikologis, jangan underestimate atau overestimate terhadap orang lain. Kita kan suka tuh ya, kalau lihat orang agak keren dikit, pasti ini hebat. Dari tongkrongannya meyakinkan. Atau kalau kita lihat orang ini terlalu sederhana memakai baju, terlalu sederhana dengan barang-barang yang tak bermerek, lantas kita langsung underestimate dia. Ini mah udah nggak menguntungkan. Ini nggak berpotensi. Inilah orang-orang dari pegel, pengusaha ekonomi golongan ekonomi lemah, gitu ya. Kita seringkali kan melakukan hal ini, bukan? Suka banget melihat orang dari tampilannya, melihat barang-barang bermerek apa yang dia pakai, berapa kira-kira yang dia kenakan mulai dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Dan jangan menilai orang hanya dari agamanya, jangan lihat dari ibadahnya, tapi nilailah dari perilakunya, dari integritasnya. Sama nggak yang dia omongin dengan yang dia lakukan? Jangan sekedar melihat bahwa dia itu adalah orang yang saleh banget. Oh, orang ini ibadahnya rajin banget. Oh, orang ini nggak pernah lupa jadwal ibadahnya. Tapi lihatlah dari perilakunya. Sehingga hal-hal seperti ini akan membuat kita jangan pernah menghakimi. Belajar untuk tidak menghakimi. Dan Tuhan juga mengingatkan kita. Kenapa kita nggak boleh menghakimi? Teman-teman, karena kita nggak mengetahui apa masalah sesungguhnya. Apa perkara sesungguhnya. Ya. Kalau kita nggak pernah tahu, cuman dengar katanya-katanya, janganlah pernah kita melakukan penghakiman itu. Kita nggak mengetahui persoalan sesungguhnya. Matius 7 ayat 5. Silakan satu orang bacakan buat kita. Matius 7 ayat 5. Silakan.
Kenapa kita nggak boleh menghakimi? Matius 7 ayat 5. Silakan. Hai orang munafik. Ya, Matius 7 ayat 5. Hai orang betul. munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tuh, ya. Itu yang kita sering lakukan. Munafik banget. Segede-gede balok di mata kita, kita nggak bisa lihat. Tapi ada selumbar tadi. Halus, kayu yang halus itu ya. Itu bisa kita lihat di mata orang lain. Karena dalam menghakimi seringkali penilaian kita nggak jujur. Subjektif. Ya. Kalau ini saya nggak hukum, karena ini anak kesayangan saya. Misalnya saya sebagai dosen. Ya. Kalau ini saya nggak akan pengurangan nilai. Karena saya lihat dia ini adalah baik sama saya. Kalau ini harus saya hukum sekenceng-kencengnya, seberat-beratnya, karena saya nggak suka banget lihat dia, gitu ya. Ada like or dislike di situ. Wahyu 16 ayat 7. Mari kita lihat. Silakan satu orang bacakan buat kita. Wahyu 16 ayat 7. Wahyu 16 ayat 7. Dan aku mendengar misbah itu berkata, Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Iya, terima kasih. Diingatkan kita di sini. Apa kita diingatkan? Di dalam Wahyu 16 ayat 7. Penghakiman itu milik Allah. Milik Tuhan, bukan kita yang berhak menghakimi. Makanya kita tidak diperbolehkan menghakimi. Main hakim sendiri secara pribadi maupun keroyokan. Nggak boleh. Ya, padahal orang kan bilang, ayo satu lawan satu, gentleman kita. Nggak ada yang seperti itu. Penghakiman itu milik Allah. Kita nggak berhak menghakimi. Kita bukan siapa-siapa. Ya, kita adalah orang-orang yang Tuhan ciptakan menjadi representatifnya Tuhan. Ya, oke, teman-teman semua, refleksi buat kita sore hari ini. Di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan buat kita. Di tengah-tengah situasi yang menyebabkan kita persekutuan harus lewat Zoom pada sore hari ini. Mari kita merefleksikan sama-sama ya. Pertama, sudahkah kamu, termasuk saya, introspeksi diri terlebih dahulu sebelum menilai atau menghakimi orang lain? Sama seperti perkataan Tuhan tadi. Siapa yang tidak berdosa, silakan lemparkan batu yang pertama. Sudahkah kita mengintrospeksi diri kita terlebih dahulu sebelum kita mengintrospeksi dan menilai orang lain? Itu refleksi buat kita. Kedua, bagaimana perasaanmu dan saya ketika kamu dan saya mulai mengasihi sesamamu tanpa menghakimi mereka seturut dengan perintah Tuhan? Gimana? Ketika kita mulai mengasihi sesama tanpa menghakimi mereka seturut dengan perintah Tuhan. Kita mau belajar apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Aku mau praktekkan. Kita mau belajar bagaimana saya tidak menghakimi mereka. Karena saya tahu penghakiman adalah milik Tuhan. Dan yang terakhir, apa tindakan konkret yang akan kamu dan saya lakukan supaya kamu dan saya tidak main hakim sendiri? Apa yang mau kita lakukan? Bagaimana kita bersikap di dalam hari-hari hidup kita menghadapi orang-orang yang mungkin tadi menghakimi kita, orang-orang yang sering kali membuat kita tidak nyaman, orang-orang yang memperlakukan kita dengan tidak adil, termasuk mungkin perlakuan kita dari bangsa dan negara ini, pimpinan bangsa dan negara ini. Apa tindakan konkret kita? Kiranya kita boleh merenungkan, refleksi pada sore hari ini. Maukah saya mengoreksi diri saya sendiri? Maukah saya mengasihi sesama saya seturut dengan apa yang Tuhan perintahkan pada saya? Kalau semua jawabannya adalah mau, oke, tindakan konkret apa untuk menjawab kemauan saya tadi, kemauan teman-teman tadi, supaya saya dan teman-teman tidak main hakim sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita, dan Tuhan akan membuat kita menjadi seorang yang lebih bijak.